Viral emak-emak Indonesia tak gentar kejar copet di Paris, tak ingin perpanjang kasus karena pelaku hamil. Kisah Nur Aini Idwar, 54, atau akrab disapa Nunik menjadi sorotan. Pengalamannya saat berlibur ke Paris, Prancis, viral dan menuai banyak pujian. Nur Aini diketahui menjadi korban copet dan berhasil menangkap sendiri pelaku pencopetan tersebut. Pengalaman menjadi korban copet itu berawal ketika Nunik berlibur dengan suami dan kedua anaknya di Paris. Nunik mengatakan, mereka sedang berjalan-jalan ke Menara Eiffel dan beberapa tempat lainnya pada sore hari saat itu. Kejadian itu terjadi ketika kita mau pulang dari Menara Eiffel ke apartemen kakak saya, jelas Nunik saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 11 Juli 2025. Ia melanjutkan, pada saat itu mereka naik metro dari stasiun dekat Menara Eiffel dengan tujuan akhir Gare de Lyon. Nunik menceritakan dia, suami, dan anak pertamanya berdiri dalam kereta tersebut. Sementara anak terakhirnya mendapat tempat duduk. Dalam perjalanan, dia melihat ada 3 remaja wanita berusia 19 hingga 20 tahun yang terlihat saling mengenal karena saling berkomunikasi. 2 di antara mereka tampak sedang hamil besar dan membuat insting keibuan Nunik ingin menolong. Karena itu, ia menyuruh anaknya yang paling kecil untuk memberikan kursi pada wanita tersebut. Sementara wanita hamil dengan kaos hitam itu duduk, perempuan hamil berkaos merah berdiri tepat di samping Nunik. Saya sering melihat reels tentang pencopet di Eropa, lalu saya berbisik ke suami saya mengatakan kalau mereka yang baru datang ini bertampang pencopet, tutur Nunik. Pada saat menyadari itu, ia langsung mengecek tas dan menemui dompet berisi uangnya sudah hilang. Ia pun langsung menanyakan kepada wanita kaos hitam yang duduk di hadapannya dengan berani. "Did you pick at my pocket?" "Apakah kamu mengambil dompetku?" ujar Nunik. Ia mengatakan, si wanita langsung mengelak dengan mengatakan, No, tidak. Pada saat itu, dia menduga, wanita kaos merah yang berdiri tepat di sampingnya yang mengambil dompetnya, lalu mengoperkan ke kaos hitam yang sedang duduk. Lalu kereta berhenti dan wanita berkaos hitam keluar. Sementara 2 wanita lainnya berbicara, tidak dengan bahasa Prancis, dan turut keluar. Pada saat itu, Nunik dan suaminya sempat ragu untuk mengejar mereka atau tidak. Mereka pun memutuskan ikut turun walau stasiun tujuan masih jauh dan membagi tugas untuk mengejar wanita itu. Suaminya mengejar si kaos hitam, sementara anaknya mengejar yang berkaos merah. Pada saat itu, Nunik bersama wanita yang tidak hamil yang dia anggap bertugas sebagai pengecoh. Dia mengatakan, pengecoh yang berkaos putih itu menunjuk ke arah metro seakan-akan memberitahu kalau si pencopet kembali masuk ke dalam. Nunik pun refleks masuk kembali ke dalam metro dan terpisah dengan keluarganya. Dengan hampir menangis, Nunik berusaha membuka pintu kereta tersebut dan pintu kembali dibuka, entah apa alasannya. Ketika suami dan anaknya masuk, sang anak mengatakan kalau melihat si pencopet masih berada di sana. Mereka pun kembali keluar dari metro dan Nunik berfokus mengejar pengecoh. Ia melihat si pengecoh sudah naik menggunakan eskalator dan menunjuk-nunjuknya. Tidak peduli, Nunik mengejar dengan menaiki tangga dan langsung memegang bajunya dengan kuat. Ia juga mengatakan perempuan itu mengambil dompetnya berkali-kali. Perempuan itu tetap mengelak dan tidak mau mengakui bahwa ia telah mencuri dompet. Sementara Nunik tetap meneriakkan mereka komplotan pencopet. Selama keduanya bersikeras, Nunik tidak melepas pegangannya sama sekali dan 2 orang perempuan yang tidak bisa berbahasa Inggris datang. Mereka pun berkomunikasi dengan Nunik dan anak-anaknya menggunakan Google Translate bahasa Inggris Perancis. Dalam bahasa Prancis, kedua perempuan itu menekan si pencopet untuk mengaku. Sementara Nunik tetap berteriak bahwa dompetnya diambil, mengatakannya dalam bahasa Inggris. Akhirnya, seorang pria yang bisa berbahasa Inggris turut datang membantu mereka. Setelah diceritakan semuanya, pria tersebut menelepon kepolisian dan mengajak berbicara pencopet dengan bahasa Perancis. Awalnya, dia tetap tidak mau mengaku, hingga setelah lebih dari 1 jam, wanita itu menelepon seseorang dengan ekspresi yang tampak ingin menangis. Setelah itu, wanita hamil berkaos hitam datang dan memang membawa dompet milik Nunik. Polisi baru datang setelah itu dan memeriksa semua tas dan membawa pergi 2 pencopet yang tertangkap. Diketahui, dompet Nunik yang awalnya berisi sekitar 420 euro hanya kembali sebanyak 350 euro. Namun, ia mengatakan tidak ingin memperpanjang kasus dan berpesan pada kepolisian Paris untuk memproses kedua pencopet tersebut tanpa menahannya sebab mereka sedang dalam keadaan hamil. Nunik pun tidak menyangka unggahannya menjadi viral dan berpesan pada WNI yang mengalami kejadian serupa untuk berani mengambil langkah.
Saya berpesan kepada emak-emak Indonesia berani jika mengalami kejadian serupa, karena pasti tidak cuma saya, dan pencopet selalu berusaha membuat terintimidasi, pungkasnya.